Selamat pagi, eh, yang terhormat Bapak dosen dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kadafi Rizky Ryan dengan NIM 1924145 dari kelas 19 3A,7. Izinkan saya untuk mempresentasikan artikel ilmiah populer yang telah saya susun berjudul Generasi Z dan Misi Antivirus. Presentasi ini didasari oleh realitas bahwa korupsi merupakan musuh laten yang terus mengancam integritas bangsa. Di tengah kondisi ini, kita menaruh harapan yang besar pada generasi Z atau Gen Z, yaitu generasi yang lahir dan tumbuh dalam ekosistem digital untuk menjadi agen perubahan etika yang efektif. Korupsi virus lama menghadapi bentuk baru di era digital. Korupsi, yaitu ada kata 6 huruf, ini mungkin sudah basi, tapi dampaknya jauh dari kata usang. Korupsi adalah virus kronis yang telah bermutasi, menggerogoti setiap sendi negara mulai dari anggaran kesehatan hingga pembangunan infrastruktur. Di era serba digital ini, virus tersebut bahkan bisa berevolusi, menambah ke ranah enforcement dan manipulasi data cyber. Namun, di tengah krisis kerjaan ini muncul pahlawan baru yang tumbuh bersama gawai di tangan di generasi Z atau Gen Z. Mereka adalah digital native yang terbiasa dengan akses informasi 24/7 atau selalu melihat handphone, melihat gadgetnya, dan tuntutan transparansi. Pertanyaannya, mampukah kekuatan digital, kecepatan, dan idealisme dari Gen Z ini bisa menjadi antivirus terampuh untuk membersihkan Indonesia dari korupsi di era 4.0 ini? Jawabannya ada pada jari-jari mereka yang siap mengetuk keyboard dan memulai revolusi. Tantangan di era digital. Yang pertama itu ada manipulasi data yang meningkat. Data yang tidak akurat dapat memicu korupsi. Kita bisa lihat ada beberapa kasus korupsi di Indonesia bahwa ada beberapa data yang tidak akurat yang akhirnya bisa salah tangkap atau salah hitung. Jadi data ini sangat penting untuk kita transportasi. Kita harus melihat data yang benar-benar benar, jangan sampai ada data yang salah. Terus yang kedua itu ada penipuan enforcement yang canggih. Sistem digital sering disalahgunakan untuk keuntungan publik. Biasanya pejabat-pejabat memanfaatkan ini sebagai eh, muka mereka di masyarakat, tapi tidak untuk di real life. Biasanya seperti itu di kalangan pejabat. Terus yang ketiga ada kesenjangan etika digital. Kurangnya etika dapat memperburuk masalah korupsi. Kita bisa lihat mungkin beberapa etika pejabat seperti eh, Ahmad Syaroni contohnya. Dia tidak ada etika, berbicara begitu lantang, mengatakan kata-kata kasar ke masyarakat. Itu adalah salah satu contoh. Selanjutnya itu ada munculnya generasi Z atau Gen Z, yaitu digital native, si pembawa perubahan. Ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi Gen Z. Mereka tidak hanya melawan perilaku korup yang lama, tapi juga menghadapi bentuk-bentuk kejahatan cyber yang semakin terselubung. Siapapun yang melek digital harus siap menjadi programmer, hacker, dan whistleblower dalam arti positif untuk mengawasi sistem. Lalu ada kekuatan-kekuatan dari super Gen Z ini. Yang pertama itu akses internet yang cepat dan luas. Gen Z ini memiliki koneksi internet yang selalu tersedia. Bahkan kalau nggak ada internet, Gen Z bisa apa? Tapi inilah salah satu kekuatan dari Gen Z tersendiri. Terus yang kedua ada kreativitas dalam konten edukasi. Kemampuan Gen Z membuat konten viral untuk edukasi. Nah biasanya tuh Gen Z ini jago banget ngomong di depan kamera seperti saya ini. Dan mereka membuat konten-konten yang sehingga bisa viral dan mengedukasi kita sebagai masyarakat. Yang ketiga itu ada skeptisisme sehat dan verifikasi. Gen Z ini cenderung men-cross check informasi dengan kritis. Betul banget. Saya sebagai Gen Z juga biasanya seperti itu. Jika ada berita yang mungkin masih belum terkonfirmasi,
saya akan selalu meng-cross checknya sendiri. Saya akan terus cari berita-berita yang pasti. Yang selanjutnya adalah pengawasan sosial oleh Gen Z. Ketika media konvensional lambat merespon, Gen Z ini bergerak cepat. Media sosial seperti Twitter, TikTok, Instagram, mereka sulap menjadi ruang pengadilan publik. Kasus-kasus yang nggak bisa viral dalam hitungan jam, tidak jam, bahkan bisa setengah jam mungkin. Kas Memaksa institusi terkait untuk segera bertindak dan memberikan klarifikasi. Kecepatan dan Gen Z ini menyebarkan informasi menjadi pedang bermata dua bagi koruptor. Semakin cepat mereka bertindak, semakin cepat pula mereka terpaku. Literasi digital sebagai senjata melawan korupsi. Ini adalah misi antivirus. Langkah konkret melawan korupsi itu ada 3. Yang pertama, menciptakan platform integritas. Saya sebagai mahasiswa dapat merancang atau mengembangkan aplikasi atau situs yang sederhana, transkripsi dan anonim untuk lingkungan kampus atau komunitas. Hal ini mendorong keberanian untuk melaporkan tanpa takut akan pembalasan. Biasanya kita itu mau berbicara atau mau berargumen tapi takut diculik mungkin atau takut dibungkam. Yang kedua ada kampanye relatable. Tinggalkan seminar yang kaku. Gen Z harus menggunakan bahasa mereka seperti meme, podcast, serial, mini TikTok untuk mengedukasi masyarakat tentang 9 nilai anti korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, dan lain-lain. Kita akan bahas di slide berikutnya. Terus yang ketiga ada advokasi kebijakan digital. Sebagai calon pemimpin dan profesional, Gen Z ini perlu mendesak pemerintah dan lembaga untuk menerapkan sistem digital yang robust atau kuat dan anti-fraud yang sejati, serta memperjuangkan UU Keterbukaan Informasi Publik yang tajam. Saya sendiri sebagai Gen Z ini memang harus kuat dalam mendesak atau mengkritik pemerintah atau lembaga yang berse- bersangkutan untuk menerapkan sistem yang jerak bagi para koruptor. Lalu di sini ada 9 nilai anti korupsi. Yang pertama ada jujur. Kejujuran itu sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan. Terus yang kedua ada peduli. Kepedulian terhadap sesama mendorong aksi bersama. Itu adalah nilai plusnya Gen Z. Kita bisa mendorong bersama-sama untuk sesama masyarakat saling peduli. Yang ketiga ada mandiri. Kemandirian dalam berpikir mengurangi ketergantungan informasi. Lalu ada disiplin, tanggung jawab, kerja keras. Lalu ada sederhana, berani, dan adil. Dan ini 3 poin yang sangat penting. Sederhana. Yaitu kita mengutamakan kesederhanaan dalam hidup untuk menghindari konflik. Jadi jangan dikit-dikit gengsi, kalau terus dituruti gengsi diri kita, mungkin kita juga akan melakukan korupsi. Lalu ada berani. Menunjukkan keberanian dalam melawan tindakan korupsi di sekitar. Kita harus berani. Misalnya ada parkir liar, itu sama aja kita seperti dipalak atau kita dikorupsi, padahal kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma taruh motor di situ. Kita harus berani menuntaskan uh, korupsi-korupsi seperti itu di sekitar. Lalu ada adil. Memastikan keadilan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Koneksi di keadilan di era digital. Generasi Z atau Gen Z berada pada posisi historis yang unik jujur. Mereka adalah generasi yang dibekali kekuatan teknologi untuk meruntuhkan tembok-tembok kerahasiaan. Jika Gen Z mampu menanamkan integritas digital dalam setiap koneksi, klik, dan share mereka lakukan, maka virus korupsi mungkin akan semakin tertutup. Ini adalah salah satu kekuatan Gen Z di era digital saat ini. Mereka bisa saja tinggal share, tinggal klik,
apapun yang mereka lakukan, jari-jari yang mereka lakukan, dan mungkin itu uh, adalah cara untuk mengurangi korupsi. Lalu secara penutup, di sini kita memanfaatkan teknologi untuk keadilan dan integritas. Di tangan Gen Z, koneksi internet harusnya menjadi koneksi keadilan, bukan koneksi korupsi. Mari kita pastikan bahwa jejak digital yang kita tinggalkan adalah jejak perlawanan terhadap kejahatan, dan bahwa idealisme yang kita miliki menjadi tameng bagi Indonesia di masa depan. Mari kita nyalakan antivirus ini sekarang juga. Terima kasih.